Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan kembali untuk melanjutkan pembahasan soal pretest PPG Matematika yang berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Nah, sekarang kita sudah masuk di part yang kelima, yaitu bagian trigonometri. Baik, mari kita simak terlebih dahulu apa saja kisi-kisi untuk part yang trigonometri ini. Ada kisi-kisi dengan indikator nomor 16, yaitu menggunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikan masalah pada bangun datar segitiga. Kemudian nomor 29, menggunakan konsep inverse fungsi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian nomor 45, menggunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikan masalah sudut pada bidang datar. Dan yang terakhir adalah nomor 52, menggunakan rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan indikator nomor 16. Soal yang pertama adalah sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika jarak antara tonggak A dan B adalah 300 meter, sudut ABC sama dengan 45 derajat, dan sudut BCA sama dengan 60 derajat, maka jarak antara tonggak A dan C adalah... Baik, kita akan gambarkan terlebih dahulu untuk segitiganya. Di sini A, ini B, dan ini C. Oke, ini di A, ini B, ini C. Nah, di situ diketahui bahwa panjang AB itu adalah 300. Berarti di sini sama dengan 300. Kemudian sudut ABC 45 derajat dan sudut BCA sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanya adalah panjang AC. Untuk mencari panjang AC ini kita bisa menggunakan aturan sinus. Dengan cara B per sin B sama dengan C per sin C. Ini B, sin B berarti sin 45 derajat. Kemudian C ini 300 per sin C. Sin C berarti sin 60 derajat. Berarti nilai B sama dengan 300 dibagi sin 60 dikali sin 45. B ini sama dengan AC. Berarti sama dengan 300 per sin 60 adalah setengah akar 3 dikali sin sin 45 adalah setengah akar 2. Ini 300 dikali 1, 300 dikali 1 dikali akar 2, 300 akar 2. Setengah kali akar 3 kali 2 menjadi akar 3. Ini kita kalikan dengan akar 3, kalikan dengan akar 3 menjadi 300 akar 6 per 3. Menjadi 100 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita akan lanjutkan. Suatu segitiga memuat sudut 45 derajat dan 75 derajat. Jika panjang sisi di hadapan sudut 45 derajat adalah 2 akar 2, maka luas segitiga tersebut adalah... Pertama, kita akan gambarkan terlebih dahulu segitiganya ya Bapak Ibu.
Di sini A, B, dan C. Berarti di sini A kecil, B kecil, dan C kecil. Kemudian di situ diketahui bahwa sudutnya adalah 45 derajat dan 75 derajat. Berarti sisanya yaitu 60 derajat. Kemudian sisi yang di hadapan sudut 45 derajat itu adalah 2/2. Maka luas segitiga tersebut adalah, yang ditanya adalah luasnya. Nah, jika diketahui dua sudut dan satu sisi, maka kita bisa mencari luas segitiganya dengan rumus setengah dikali A dikali B dikali sin C. Nah, jadi A-nya sudah diketahui, B-nya belum diketahui. Jadi kita akan mencari nilai B dulu, kemudian kita akan mencari nilai C. Nah, pertama kita akan mencari nilai B dengan menggunakan aturan sinus. Dengan A per sin A sama dengan B per sin B. A adalah 2/2 per sin 45 per B belum diketahui per sin B sin 60. 2/2 per sin 45 adalah setengah akar 2. B sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga diperoleh nilai B yaitu 2/3. Kemudian kita akan mencari sin 75. Sin 75 adalah sin 30 ditambah 45. Berarti sin 30 kali cos 45 ditambah sin 45 dikali cos 30. Setengah dikali setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Maka luas segitiganya adalah setengah kali A kali B kali sin C. Berarti setengah dikali A-nya yaitu 2/2, B-nya yaitu 2/3, dan sin C-nya yaitu sin 75. Ini dapat hasilnya yaitu 2/6 dikali dengan sin 75 tadi adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6, sehingga hasilnya adalah 1/2 akar 12 ditambah 1/2 akar 36. Ini hasilnya akar 3, yang ini hasilnya 3. Jadi akar 3 tambah 3, jawabannya adalah yang C. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali dengan indikator nomor 29, menggunakan konsep inverse fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Soalnya adalah nilai ekspresi dari cos inverse 0 dikurang cos inverse 1/2 ditambah cos inverse akar 2/2 dikurang cos inverse akar 3/2 adalah, jadi jika cos inverse X itu sama dengan Y, maka artinya cos Y itu sama dengan X. Nah, jadi soalnya adalah, saya tuliskan kembali. Nah, cos 0 itu adalah 90 derajat dikurang cos tengah itu adalah 60
kemudian ditambah setengah akar 2 itu adalah 45. Kemudian cos setengah akar 3 itu adalah 30 derajat. Jadi tinggal kita kurang jumlah dan kurang lagi, hasilnya yaitu 45 derajat. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut lagi ke indikator nomor 45, menggunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikan masalah sudut pada bidang datar. Dalam segitiga ABC, jika AC sama dengan 8, BC sama dengan 4 akar 2, dan sudut ABC sama dengan 45 derajat, maka tan BAC adalah, jadi pertama kita akan gambarkan dulu terlebih dahulu segitiganya. Ini A, B, dan C. Kemudian di sini AC sama dengan 8. Kemudian BC sama dengan 4 akar 2. Dan sudut ABC adalah 45 derajat. Nah, jadi kita akan mencari sudut A dulu. Berapa besar dari sudut A? Kita menggunakan aturan sinus. B per sin B sama dengan A per sin A. 8 per sin 45 sama dengan 4 akar 2 per sin A. 8 per sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2 per sin A. Sehingga diperolehlah sin A nya yaitu 2 per 4, ini sama dengan 1 per 2. Nah, sin yang setengah itu adalah sin 30 derajat. Jadi yang ditanya adalah tangannya, tangan sudut A atau tangan BAC. Itu berarti tangan 30 derajat, yaitu 1/3 akar 3. Jawabannya adalah yang B. Nah, di sini kita masih di indikator nomor 45 dengan soal yang berikutnya adalah diketahui segitiga PQR dengan PR sama dengan QR sama dengan 5 dan PQ sama dengan 6. Nilai sin R adalah, kita gambarkan segitiganya. Ini P, Q, R. PR sama dengan QR yaitu 5 dan PQ sama dengan 6. Nah, yang ditanya adalah nilai sin R. Dengan begini kita akan menggunakan aturan kosinus ya Bapak Ibu. Ini P kecil, ini Q kecil, dan ini R kecil. Dimana R kecil, R sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ dikali cos R. Nanti dari cos R nya kita akan mencari nilai sin R nya. Tinggal kita masukkan angkanya, 6 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat, 2 kali 5 kali 5 dikali cos R. 36, 50 cos R. Sehingga kita sambung di sini, 36 dikurang 50 sama dengan negatif 50 cos R. Negatif 14 sama dengan negatif 50 cos R. Sehingga cos R sama dengan 7 per 25. Nah, ini tanya adalah nilai sin R ya Bapak Ibu.
kita menggunakan sin R kuadrat ini sama dengan 1 dikurang cos R kuadrat, sehingga 1 dikurang 7 per 25 kuadrat, yaitu 1 dikurang 49 per 625, sama dengan 576 per 625, sehingga nilai sin R adalah akar dari 576 per 625. Jadi plus minus 24 per 25. Jawabannya adalah yang E. Baik, kita akan lanjutkan dengan indikator nomor 52, menggunakan rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Nilai dari cos 300 ditambah sin 150 dikurang tan 135 adalah, jadi yang pertama, sebelumnya saya akan mencoba menuliskan ini. Di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, ini adalah kuadran 1 di mana semuanya positif. Di sini adalah kuadran 2, yang mana yang positif itu adalah yang sinusnya. Kemudian ini kuadran 3, hanya tangan yang positif. Dan di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Nah, untuk kuadran 2 ini adalah 180 dikurang alfa. Di kuadran 3 ini 180 ditambah alfa. Kemudian di kuadran 4 ini 360 dikurang alfa. Jadi Bapak Ibu, dengan cara cepat ini kita tidak perlu pusing-pusing dengan rumus jumlah dan selisih. Jadi kita caranya, yang pertama kita cari dulu cos 300. Nah, cos 300 ini berada di kuadran berapa Bapak Ibu? Ya, ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini kita menggunakan yang ini, 360 dikurang alfa. Sehingga ini sama juga dengan cos 360 dikurang 60. Jadi dia sama dengan cos 60. Cos 60 sama dengan setengah. Kemudian kita akan mencari sin 150. Sin 150 ini berada di kuadran kedua. Jadi kita memakai yang ini, kuadran kedua. Berarti sama dengan sin 180 dikurang 30. Berarti dia sama dengan sin 30. Sin 30 sama dengan setengah ya. Nah, lihat positif negatifnya ya. Di kuadran kedua ini sin yang positif, berarti sinnya positifnya ya. Kemudian yang ketiga adalah tangen 135. 135 ini juga berada di kuadran yang kedua. Jadi tangen 180 dikurang 45 ya. Berarti sama dengan tangen 45. Nah, tangan 45 ini sama dengan 1. Nah, tapi kita lihat di kuadran 2 ini hanya sin yang positif, berarti tangannya negatif. Dengan demikian, cos 300 ditambah sin 150 dikurang tangan 135 adalah setengah ditambah setengah dikurang negatif 1. Berarti jawabannya adalah 2. Jawabannya adalah yang E ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika sudut lancip alfa memenuhi sin alfa sama dengan 1/3 akar 3, maka tangen setengah pi kurang alfa ditambah 3 cos A adalah,
Jadi di sini diketahui bahwa sin alfa itu sama dengan 1/3 akar 3. Kalau kita gambarkan di segitiga siku-siku, ini kan sin, ini A ya, ini B, ini C, di sini alfanya. Sin itu kan sin demi ya Pak Ibu, sin demi, depan bagi miring. Berarti depannya sini akar 3, miringnya 3. Berarti kita akan mencari AC-nya ini. AC akar 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 6. Dengan demikian, cos alfa sama dengan ini akar 6 ya. Samping bagi miring berarti akar 6/3. Nah, yang ditanya adalah tangan 90 kurang alfa ditambah 3 cos alfa. Nah, dimana kita tahu bahwa tangan 90 kurang alfa ini sama juga dengan kotangan alfa ditambah 3 cos alfa. Kotangan ini adalah cos per sin ya. Jadi sehingga akar 6/3 per lagi sinnya yaitu 1/3 akar 3 ditambah 3 cos alfanya yaitu akar 6/3. Nah, ini berapa nih jadinya nih? Ini menjadi akar 6 per akar 3 ditambah, maaf salah tulis nih, akar 6 per akar 3 ditambah ini akar 6, sehingga jawabannya adalah akar 2 ditambah akar 6. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1 dengan batas nilai X-nya itu adalah 0 sampai V, nilai X1 ditambah X2 adalah, jadi di sini ada nilai 2 sin kuadrat X ya, dimana kita tahu bahwa sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos X, cos kuadrat X. Jadi kita tuliskan dulu soalnya, 2 sin kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1. 2, ini kita ubah menjadi 1 dikurang cos X kuadrat, cos X sama dengan 1. 2 min 2 cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kali dengan negatif 1 menjadi 2 cos X kuadrat ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi 2 cos X kurang 1 dengan cos X ditambah 1. Yang ini dulu ya, 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Maka cos X-nya sama dengan setengah. Berarti X-nya sama dengan yang setengah itu berarti pi per 3 ya Bapak Ibu. Kemudian cos X tambah 1 sama dengan 0, berarti cos X sama dengan min 1. Ini X1, berarti X2 ini nilainya yang cosnya min 1 yaitu pi. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan pi per 3 ditambah pi, sehingga hasilnya adalah 4/3 V. Jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu. Baik, selesai untuk part trigonometri. Insya Allah nanti kita akan lanjut kembali di part yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.